di rumah? Pastinya sehat-sehat selalu kan? Kak Ari apa kabar? Aku kabarnya baik, Kak. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau ibadah sekolah minggu online. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau satu di dalam doa dulu ya adik-adik. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini Bapak. Kalau kami dapat kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan, kami memulai ibadah kami dan Engkau berkati kami sehingga kami boleh memuji nama-Mu dengan semangat dan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik, sekarang kita mau naikkan pujian kita ya. Pakai gerakan ya kalau masih ingat lagunya. Yang semangat ya adik-adik. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy Yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin. Sekali lagi happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi siang jadi kenangan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay. Masih semangat Kak Ari? Masih semangat dong, Kak. Bagus. Yuk kita mau lanjut pujian kita. Kita sebelumnya pernah nyanyi lagu ini adik-adik. Nah adik-adik pasti masih ingat lagunya. Yuk kita mau menaikkan pujian kita. Pakai gerakan ya adik-adik. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kita ulang menyanyi lagi ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingan. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingan. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Masih mau lanjut pujian kita Kak Ari? Mau dong, Kak. Lanjut dengan semangat ya adik-adik. Kalian mau masih ingat lagu ini ya? Pakai gerakannya adik-adik. Yuk. Berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran, berbaju zirah dan keadilan, berkasutkan kerelaan, dengan perisai iman, ketopong keselamatan, berpedang rohku firman Allah, kuat dalam doa, haleluya. Aku laskar Kristus yang baik, hidup hari
kerelaan, dengan perisai iman, ketopong keselamatan, pedang rohku firman Allah, kuat dalam doa, haleluya. Aku laskar Kristus yang baik, hidup bagi Yesus. Ku dipilih, ku dipakainya, bersorak haleluya. Laskar Kristus sejati, jadi saksi Yesus. Ku siap jadi laskar cinta Yesus. Laskar Kristus yang baik, hidup bagi Yesus. Ku dipilih, ku dipakainya, bersorak haleluya. Laskar Kristus sejati, jadi saksi Yesus. Ku siap jadi laskar cinta Yesus. Kita mau ngapain nih Kak Ari? Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Harus musuh. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, bagi sekolah minggu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk
kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan. Kami boleh beribadah hari ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik, balik lagi nih sama Kak Tina di Sekolah Minggu GPA Anugerah. Oke adik-adik, apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Pastinya pada sehat dong, puji Tuhan, amin, haleluya. Oke, sehat, anak-anak Tuhan Yesus pasti dipelihara, pasti dilindungi dari semua virus, amin. Oke, hari ini Kak Tina mau bawain firman Tuhan yang sangat spesial dan luar biasa. Apa itu? Sebelumnya Kak Tina mau tanya, adik-adik pernah lihat apa namanya, orang-orang pakai seragam, bukan seragam sekolah ya adik-adik, pakai seragam yang gagah. Apa ya Kak Tina? Polisi. Terus apalagi Kak Tina? Pilot pakai seragam. Enggak, ada satu lagi yang lebih memakai tenaganya. Ayo apa? Nah ini contohnya, Bapak dan Ibu-ibu TNI. Ayo, siapa yang udah pernah lihat mereka? Siapa yang udah pernah lihat orang pakai seragam seperti ini? Ayo, siapa? Oke, di Indonesia ada ya ini. Satu lagi, ini adalah karakter superhero. Siapa? Dia punya perisai yang sangat besar. Siapa adik-adik? Ini kakak Tina kasih tahu ya. Ini dia. Siapa? Kapten Amerika, betul banget. Nah, apa sih hubungannya Kak Tina? Kok kita ngomongin orang-orang pakai seragam sih? Kok kita ngomongin superhero, orang-orang kuat sih Kak Tina? Minggu ini Kak Tina mau nyampein firman yang luar biasa. Yaitu, sebelumnya kita baca kebenaran firman Tuhan dulu dong. Yang terambil dalam Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 18, oke? Di sini Kak Tina bacain ya, adik-adik boleh simak baik-baik Kak Tina yang bacain, oke? Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Selanjutnya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sekali lagi Kak Tina baca, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Maksudnya apa sih Kak Tina perlengkapan senjata Allah? Kita harus sama seperti Bapak dan Ibu TNI dan juga si Kapten Amerika. Mereka mau melawan musuh pakai senjata nggak? Pakai. Dan biar mereka nggak gugur, biar mereka nggak kalah adik-adik. Kita harus punya senjata. Kalau kita mau lawan musuh harus punya senjata. Nggak bisa kita pakai tangan kosong, itu nggak bisa adik-adik. Senjata yang pertama yang mau Kak Tina bahas, yang pertama kata ya adik-adik, yaitu adalah kita harus menggunakan di ayat yang di ayat yang 14. Kita harus menggunakan ikat pinggang kebenaran dan berbaju zirah keadilan. Ya, di ayat 14 apa bacainnya? Jadi berdirilah tegak, berikat pingganglah kebenaran dan berbaju zirahlah keadilan. Nah, adik-adik, kita harus pakai ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran itu kayak gimana sih Kak Tina? Berbaju zirah juga kayak gimana sih? Nih contohnya seperti ini adik-adik. Ikat pinggang kebenaran dan berbaju zirah keadilan. Nah, kita harus, ini contohnya ya adik-adik, kita harus punya pelindung diri kita. Contohnya apa ya Kak Tina? Berikat pinggang kebenaran dan berbaju zirah keadilan. Contohnya adalah kita harus tahu mana yang buruk, mana yang baik, buruk dan baik. Nah, contohnya lagi nih dalam kehidupan sehari adik-adik. Kalian boleh nggak mencontek ketika kalian lagi ujian nih? Walaupun kalian ujiannya di rumah dan bisa, dan guru kalian juga pasti nggak tahu kalau kalian tuh buka buku atau buka Google atau buka apapun. Tapi kalian boleh nggak contek gitu? Nggak boleh, karena itu buruk. Nah,
Kalau bersenjatakan salah satu dari persenjataan Allah yang udah ada di firman Tuhan, kita harus pakai yang baik. Itu contohnya kalau kita mau berapa tadi? Berikat pinggang kebenaran dan berbaju jerat keadilan, dan harus adil juga. Kalau kalian dikasih mama uang 5.000, terus mama kalian bilang gini, nanti kasih ya ke adik kalian, contohnya Chelsea, nanti kamu kasih ya ke Naila 2.000, untuk Chelsea 3.000. Nah, pesan dari mamanya kan buat Chelsea 3.000, buat Naila 2.000. Nah, tapi di belakang itu Chelsea ngasih ke Naila 1.000, 4.000-nya punya Chelsea. Itu adil kan adik-adik? Nggak adil, itu nggak adil. Berarti itu berarti itu buruk atau baik? Buruk. Nah, seharusnya kita pilih yang baik, yang mamanya Chelsea tadi bilang Chelsea dikasih 3.000, Naila dikasih 2.000. Jadi harus tahu mana yang buruk dan benar, terus juga harus adil, oke? Yang kedua, bentar ya, yang kedua itu ada di ayat 15. Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kayak gimana sih Katina kasut itu? Nih contohnya nih gambarnya. Ini kasut yang dipakai pada zamannya Tuhan Yesus. Terus hubungannya apa? Ada adik-adik. Di sini dibilang kan tadi, kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil dan damai sejahtera. Kalian gak harus jadi pendeta dulu, gak harus jadi guru sekolah minggu dulu. Kalau kalian mau sampein firman Tuhan, kalian bisa nyampein firman Tuhan lewat kehidupan kalian sehari-hari. Kalau kalian menolong teman kalian yang lagi susah, itu kalian lagi memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan nggak? Iya, itu lagi memberitakan firman Tuhan. Teman kalian, dan lebih luar biasa lagi, kalau teman kalian yang kalian tolong itu berbeda keyakinan, berbeda agama, wah itu sangat luar biasa kalau kalian mau tolong mereka. Teman-teman kalian yang kalian tolong tadi yang berbeda agama pasti langsung tahu, oh iya ya, Nici kan anak Tuhan Yesus ya, mungkin dia sering diajarin ya di gerejanya, di agamanya untuk nolongin orang, untuk kasih buat orang lain. Nah, dengan cara yang sangat simple, yang sangat biasa, tapi kalian sudah memberitakan firman Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, dia persenjataan Allah yang ketiga adalah dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi kalau kita mau terhindar dari si iblis si jahat, kita harus punya iman adik-adik. Tahu nggak, si iblis tuh suka banget kalau misalkan kita sedih, kalau kita kecewa, kalau kita marah, kalau kita dendam. Iblis tuh senang banget, dukung banget. Ayo Tina, kamu pasti bisa. Udah benci aja dia kan udah jahatin kamu. Nah itu iblis senang banget. Iblis senang banget tuh nyamperin anak-anak dan adik-adik seperti itu. Tapi dengan cara kita punya iman, biar bisa lawan si iblis. Contohnya gimana sih Kak Tina? Contohnya gini, Kak Tina kan kerja nih, Kak Tina kerja di kantor. Pekerjaan Kak Tina banyak banget. Terus Kak Tina sedih, Kak Tina mau nangis, Kak Tina marah, Kak Tina kecewa, capek, pokoknya segala macem. Tapi dalam hati Kak Tina masih bisa ngomong, Tuhan Yesus pasti bisa kok tolong Tina, Tuhan Yesus pasti bisa kok mampukan Tina untuk menyelesaikan ini semua. Itu yang dinamakan, itu nggak Kak Tina ngomongin di mulut ya, tapi di sini di dalam hati kalian, itu namanya iman. Iman itu kecil, iman itu nggak ada bentuknya, nggak kelihatan. Kalian pernah dengar kan adik-adik firman Tuhan tentang iman sebesar biji sawi. Biji sawi itu dulu Oon ini pernah kasih tahu, kecil banget. Tapi iman sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung yang besar banget. Berarti dengan iman kita yang kecil banget ini, kita bisa lawan si iblis. Jadi jangan jadi anak yang gampang marah, gampang dendam, gampang kecewa. Pokoknya nggak boleh, karena kalau kalian anak-anak seperti itu, berarti kalian anak-anak yang ada di dekat para iblis. Tapi kalau kalian anak Tuhan Yesus, kalian menjadi anak Tuhan Yesus, kalau kalian punya anak-anak Allah yang punya persenjataan Allah yang lengkap, kalian harus punya iman. Oke adik-adik, selanjutnya
Selanjutnya itu yang keempat ya, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Pedang roh ini sama kayak yang sebelumnya. Jadi kita kalau mau diselamatin sama Tuhan, kalau kita mau nyelamatin orang lain di sekitar kita harus tahu firman dulu. Jangan sembarangan adik-adik, ayo kamu ikut Tuhan Yesus aja, Tuhan Yesus baik tau. Nggak kayak gitu. Tapi kamu harus tahu firman dulu. Firman Tuhan, ya rajin, mau tahu firman gimana? Rajin ibadah sekolah minggu, bener nggak? Selanjutnya ya, ada yang kelima ya. Yang kelima, ini yang paling penting adik-adik ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Nah adik-adik, ini yang paling penting, persenjataan perlengkapan Allah yang paling penting ini doa. Karena kalau kita lawan musuh, kalau kita perang tapi kita nggak doa, kita sombong. Karena kita nggak ngandelin Tuhan, berarti kita ngandelin kekuatan kita sendiri. Jadi di dalam segala hal, apapun itu, kalian harus bawa di dalam doa. Kalau kalian sedih juga harus doa, kalau kalian senang juga harus doa. Harus pokoknya doa. Karena kalau kita nggak doa, Tuhan Yesus nggak kenal kita. Tuhan Yesus, kamu kan nggak pernah berdoa. Mau kalau adik-adik digituin sama Tuhan Yesus? Nggak mau dong. Katina paling nggak bisa kalau misalkan nggak doa sebelum tidur sama doa pagi, paling nggak bisa. Karena apa? Nantinya Katina bakalan nggak sejahtera menjalani harinya. Jadi merasa ada yang kurang. Jadi kita harus berdoa. Berdoa itu nggak ada yang jelek, berdoa itu nggak ada yang buruk, berdoa itu nggak ada yang doa bagus, doa jelek, doa baik, nggak ada. Semua doa itu sama di mata Tuhan. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Nggak perlu pakai pulsa, nggak perlu pakai kotak, nggak perlu pakai wifi. Dengan kalian masuk kamar, tutup mata, lipat tangan, kalian cerita ke Tuhan. Dengan kayak gitu aja Tuhan udah senang banget adik-adik. Selama masih gratis kita berdoa sama Tuhan, ayo kita berdoa, jangan malas-malas. Lawan kedagingan kita, lawan nih, misalkan capek banget nih, misalkan aku capek banget nih habis sekolah online, banyak PR juga, capek banget, nggak usah doa deh. Jangan, itu malah tantangan adik-adik sendiri, dilawan. Kedagingannya dilawan. Kedagingan itu apa sih Katina? Dilawan rasa capeknya, dilawan rasa lelahnya, rasa malesnya dilawan. Oke adik-adik? Nah firman Tuhan hari ini Katina panjangin, tapi Katina harap kalian punya perlengkapan persenjataan Allah yang lengkap seperti ini. Yang pertama tadi apa? Kalian punya apa? Punya ikat pinggang, ada di ayat 14 ya. Punya ikat pinggang kebenaran sama berbaju zirah keadilan. Yang kedua, kalian punya berkaki kasut kerelaan untuk memberitakan Injil dan damai sejahtera. Yang ketiga, kalian juga punya perisai iman, ini penting. Yang keempat, kalian punya ketopong keselamatan dan pedang roh ya. Dan yang terakhir, kalian punya apa? Punya doa adik-adik. Lakukan doa kalau kalian mau disertai Tuhan selalu dan jadi anak kesayangan Tuhan Yesus. Dilakukan ya 5 hal ini. Gak apa-apa kalau adik-adik nggak bisa langsung ngelakuin semuanya, karena ngerti kok. Tapi kalau kalian mau niat, satu persatu kalian lakuin, pasti kalian jadi anak yang luar biasa dan juga bisa memberitakan firman Tuhan buat teman kalian. Oke, firman Tuhan untuk hari ini sampai di sini. Kakak harap adik-adik tetap sehat di rumah, tetap semangat. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam doa karena kita mau mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau baik, kalau Engkau sangat luar biasa untuk kami semua anak-anak-Mu yang ada di muka bumi ini. Bapak, sebentar kami mau lanjutkan aktivitas kami lagi Tuhan. Kalau kami juga telah mendengar firman-Mu Tuhan, pakailah setiap
firman-firman-Mu ini bisa menjadi kekuatan bagi setiap adik-adik yang ada di rumah, bisa menjadi contoh, bisa menjadi berkat juga bagi adik-adik yang ada di rumah. Aku percaya Tuhan kalau adik-adik menjadi adik-adik yang sangat pintar, adik-adik yang sangat berhikmat, adik-adik yang punya urapan yang daripada-Mu. Berkati dalam keluarganya, apapun yang mereka perlukan, apapun yang menjadi bagian dari keperluan sekolahnya, kehidupannya, Engkau yang pelihara Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dah.